Pandemi virus corona atau COVID-19 membuka mata dunia, wabah ini tak kenal sara, kasta, dan usia. Semua bisa terkena tanpa pandang mata. Hal yang paling menyedihkan saat kesunyian menemani para korban mulai dari ruang perawatan hingga pemakaman. Duka sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan seperti yang dialami Eva Rahmi Salama, keluarga dari korban wafat akibat virus corona. Saya sudah tersambung di ujung bersama dengan Ibu Eva Rahmi Salama. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam. Mbak Eva, pertama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayah dan ibu. Jadi kedua orang tua meninggal selang waktu 1 hari karena corona ya Mbak Eva? Iya, selang 2 hari. Selang 2 hari turut berduka cita yang mendalam untuk Mbak Eva dan keluarga. Boleh diceritakan Mbak, jadi awal mula siapa yang terlebih dahulu tertular dan bagaimana kronologisnya Mbak? Ya, awalnya mungkin dari adik saya yang menghadiri acara dansa di Cafe Kemang ya. Mhm. Terus setelah itu kan masih tinggal serumah sama mama, yang pada saat itu mama kondisinya juga lagi lemah karena tifus. Hmm. Nah, kita bawa mama ke rumah sakit di Grogol itu karena tifus, tapi besoknya kok mama bilang katanya sesak nafas dan batuknya terus-terusan kan. Terus saya curiga gitu, kok simptomnya tuh ada semua untuk penyakit corona tuh di mama tuh ada semua. Makanya saya lapor ke dokter jaga, minta tolong untuk di swab test atau dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk dari pemerintah. Setelah itu dari Dinkes besoknya ngambil sampel mama untuk swab test, dan 2 hari kemudian baru dapat rumah sakit di Persahabatan. Dari situ mama kondisinya turun terus sampai masuk dari Persahabatan tanggal 10 Maret dan tanggal 14 Maret, tanggal 19 Maretnya meninggal. Karena udah fungsi organnya udah tidak bisa tertolong, jadi dibilangnya multi failure organ, gitu, gagal organ. Dan kemudian ayahanda itu apakah setelah ibunda yang masuk rumah sakit rujukan dulu wafat baru kemudian ayahanda terkena atau bagaimana Mbak? Enggak, ayah saya memang udah lama masuk rumah sakit, bolak-balik rumah sakit karena katanya paru-parunya dan jantung gitu kan. Terus tapi kita sempat nengokin ke papa saya beserta adik saya dan mama saya juga. Nah, saya nggak tahu apakah itu tertular dari adik saya atau siapapun, saya nggak tahu. Karena kan pernah papa juga meeting dengan orang India kalau nggak salah, saya lupa. Dan kan setelah itu mama saya langsung drop di situ, makanya langsung lemah terus. Ya udah seperti itu Mbak. Jadi kalau papa sendiri tidak pernah masuk ke ruang isolasi, kemudian di treatment atau dikondisikan sebagai pasien yang suspek corona, Mbak? Tidak pernah, karena hasil swab testnya itu 7 hari baru kita dikabarin kalau papa positif. 7 hari dari hari Minggu ke hari Sabtu siang dikabarin, Sabtu sore meninggal. Jadi karena itulah penanganannya jadi telat. Kalau adik Mbak Gitu. Eva sendiri yang tadi Mbak Eva cerita pernah datang ke acara di Kemang dan kemudian itu berarti ada kemungkinan kontak dengan pasien 01. Apakah sudah pernah dinyatakan positif, sudah pernah diperiksa? Ya, adik saya sudah diperiksa dan memang positif, makanya saat ini masih diisolasi di rumah sakit. Gitu. Kondisinya bagaimana Mbak, adik Mbak Eva? Sekarang udah membaik, mungkin karena umurnya lebih muda jadi dia daya tahan tubuhnya lebih bagus ya. Soalnya ternyata virus ini impact-nya dahsyat banget untuk lansia. Makanya mama cuma dalam waktu beberapa hari udah kondisinya drop banget dan udah nggak bisa ketolong lagi. Rumah sakit sendiri udah melakukan yang terbaik buat mama gitu loh. Gitu sih. Mbak Cuman Eva, yang saya sayangkan kok ya, bagaimana Mbak, apa yang Mbak sayangkan? ya yang saya sayangkan kenapa hasil tes swab test itu tuh butuh waktu lama banget gitu loh. Jadinya kan kita untuk taunya itu positif atau enggak, kita memerlukan waktu yang lama, jadinya
terlambat untuk menanganinya, itu aja sih. Itu mungkin kalau dari awal udah didiagnosa positif, itu mungkin treatmentnya beda ya, isolasinya juga beda. Soalnya di RS Tarakan waktu itu sepertinya tidak ada, bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan corona gitu loh. Itu rumah sakit di papa atau mama yang awal ketika diagnosa awalnya masih sakit tipes, Mbak? Yang mama, yang tifus tuh mama. Kalau papa kan paru dan jantung. Iya, yang tadi Anda katakan di rumah sakit Tarakan itu tempat yang merawat mama atau papa, Mbak? Tempat papa. Tempat papa, oke. Oke, Papa. Mbak Eva Iya. sendiri, berarti yang jelas kan adik Mbak Eva positif, kemudian mama dan papa positif dan akhirnya wafat. Mbak Eva sendiri sudah tes, Mbak? Alhamdulillah sudah, meskipun saya 2 kali ditolak oleh Rumah Sakit Persahabatan, dikarenakan saya tidak ada simptom sama sekali, demam, batuk, ataupun sesek, saya tidak ada. Jadi saya memaklumi itu karena mungkin swab test kitnya terbatas ya, Mbak. Jadinya saya mengalah demi orang lain yang mungkin lebih membutuhkan gitu loh. Yang pada akhirnya teman saya menghubungi Dinkes, ternyata mereka bisa datang ke rumah untuk bisa saya lakukan swab test gitu, Mbak. Jadi diambil tesnya oleh Dinkes ya, Mbak, bukan oleh rumah sakit? Bukan. Sudah ada hasilnya, Dari Mbak? belum. Belum ada. Belum, saya belum tahu. Nah, yang saya sampaikan di sini kenapa hanya orang yang positif aja yang ditelepon gitu loh. Padahal kan kita juga yang negatif juga perlu dikasih tahu. Lagi pula kan yang namanya swab test itu kan kita bayar sendiri. Itu hak pasien kan untuk mendapatkan informasi apakah kita negatif atau positif. Ya nggak? Kita bisa mati cemas ini kalau nungguin telepon akan ditelepon atau enggak gitu. Kapan ditelepon? Kita yang ada ngedown sendiri kan, gitu loh maksudnya. Dan Mbak Eva tentunya khawatir karena adik positif, kedua orang tua positif dan meninggal. Mbak Eva dan keluarga, suami pasti juga khawatir menunggu, begitu kan, Mbak? Iya, suami saya pun sempat demam dan saya udah periksakan juga swab testnya di Persahabatan, tapi sampai sekarang belum tahu informasinya apakah positif atau negatif, gitu loh. Jadi apakah Mbak Eva ketika pertama ditolak, 2 kali ditolak tes, Mbak Eva tidak mengatakan bahwa rentan terinfeksi karena kedua orang tua sudah positif corona, Mbak? Tidak sempat ada pertanyaan itu? Enggak, pada saat saya mencoba kembali untuk menanyakan boleh nggak saya tes, karena kan ibu saya baru meninggal. Mereka sempat nanya ada gejala apa gitu. Saya bilang saya nggak ada gejala apa-apa, cuman dikhawatirkan saya tertular karena saya yang menunggu mama waktu pada saat mama di rumah sakit yang di Grogol ini, gitu loh Mbak. Hampir saya setiap hari nyuapin segala macam lah, bantuin dia ke kamar mandi, dia batuk di depan muka saya gitu loh. Makanya saya takut banget kalau ini terjadi di saya juga. Dan berbagai hal itu sudah disampaikan Mbak Eva begitu ya, penting untuk Mbak Eva segera tes karena betul-betul ada close contact dengan penderita yang positif. Iya, sudah. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena karena ditolak itu tadi, percuma aja saya bersikeras juga gitu kan. Dan yang ketiga kalinya saya diminta disuruh dokter untuk swab test di Tarakan karena kan setelah papa meninggal dokter saya nyuruh saya untuk periksa di Tarakan, tapi ternyata udah nunggu dari setengah 6 sampai jam 10 malam itu belum ada dokter yang menangani saya. Padahal di saat yang sama saya ditaruh di dalam ruangan sempit di mana di situ ada ibu-ibu lansia yang pakai masker oksigen. Ya, yang saya nggak tahu itu dia emang apakah dia terpapar juga atau enggak. Kita kan parno ya jadinya suami saya akhirnya menyuruh saya pulang karena setelah nunggu segitu lama saya nggak ditangani gitu aja, malah saya dimarahin, dibentak sama suster jaganya. Saya lebih baik pulang. Kalau adik Mbak Eva yang positif, ketika diketahui positif apakah langsung ada instruksi dari rumah sakit atau langsung ada penjemputan atau bagaimana? Tidak ada. Dari Dinkes mengabarkan hari Senin adik saya positif, tapi sampai hari Rabu itu tidak ada tindak lanjutnya. Malah justru dari dari tetangga sekitar yang berinisiatif untuk
telepon ambulan atau gimana gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang Gitu. Karena diisolasi? kan KTP ya udah diisolasi. Diisolasi di rumah sakit. Baik. Baik. Iya. Mbak Eva, kita akan break. Setelah ini saya akan lanjutkan karena saya juga masih terhubung dengan Mbak Leonita yang juga kehilangan ayahandanya, seorang dokter diduga kuat karena virus COVID-19 ini. Kami kembali sesaat lagi.